Hai semua, selamat datang di channel Udajul, channel yang membahas soal teknologi Android. Kali ini kita akan mencoba untuk membahas suatu hal yang terkait dengan exception, error, dan sejenisnya. Saya akan bikinkan satu file baru untuk project percobaan kita pada pertemuan kali ini. Seperti biasa, kita akan bikin fungsi main-nya terlebih dahulu. Sebelumnya kita membahas suatu persoalan jika kita ingin melakukan suatu proses yang secara asinkronus atau secara paralel di dalam coroutine. Dan kita berhasil membuktikan bahwa dengan menggunakan scope asing, maka proses kita jauh lebih cepat ketimbangkan kita melakukan suatu eksekusi satu per satu. Dan sekarang yang menjadi pertanyaan kita adalah apa yang terjadi apabila salah satu persoalan di sini atau malah yang di sini akan menghasilkan suatu kegagalan atau error gitu. Dia mungkin akan mereturn suatu throw exception misalnya. Misalnya anggaplah ini adalah suatu proses yang sifatnya nge-query ke database dan ternyata saat proses berlangsung terjadi koneksi internet yang buruk sehingga akan menghasilkan suatu exception, runtime exception. Coroutine ternyata memberikan suatu solusi jika terjadi kegagalan suatu task di dalam child coroutine-nya. Sebagai contoh, kita akan coba untuk membuat suatu coroutine sederhana dengan menggunakan launch. Ingat bahwa ini adalah coroutine scope. Sebenarnya ini yang bakal menjadi suatu parent coroutine kita. Ada dua jenis parent coroutine yang bisa kalian gunakan. Kalian bisa menggunakan coroutine scope atau menggunakan global scope sebagai parent coroutine-nya. Dan di dalamnya kalian bisa melakukan suatu baris coroutine ini atau yang disebut dengan child coroutine. Dan kali ini saya akan menggunakan coroutine scope. Sebenarnya nggak ada perbedaannya jika mesti pilih global scope atau coroutine scope, sama-sama dia berada di parent. Kalau global scope biasanya digunakan untuk long running coroutine atau tugas yang sifatnya lebih lama prosesnya atau membutuhkan suatu konsumsi RAM yang lebih tinggi. Jadi oleh sebab itu saya cuma akan menggunakan coroutine scope yang sifatnya lebih simple dan juga lebih ringan. Di sini kita akan coba pertama-tama kita akan coba perlihatkan dulu bahwa relaynya. Kita akan coba untuk mendeteksi thread yang berjalan di sini, thread apa aja. Dan saya akan perlihatkan di sini, saya akan memanggil satu sleep function, satu delay function. Anggap itu 1000. Karena kita ingin menjaga supaya JVM tetap hidup dan supaya si coroutine ini mendapatkan return-nya dan ini tidak mati, maka kalian perlu bikin init sleep. Sleep-nya tentu melebihi dari waktu delay yang setelah kita tetapkan sebelumnya. Anggaplah itu 1 detik 1500 milisecond. Nah, kita akan coba dulu running ini, lihat hasilnya. Nah, seperti yang kalian lihat bahwa pertama-tama dia akan running di main thread, mulai proses di main thread. Kemudian dia akan menjalankan coroutine belakangan karena di ini terjadi delay. Berarti hasilnya akan muncul setelah 1 detik kemudian gitu. Dan dia berjalan di suatu thread yang disebut dengan dispatcher worker 1. Jadi dia betul-betul udah bergerak secara paralel dari fungsi ini. Jadi di sini kembali lagi dia berada di sini di thread main-nya, yaitu proses di bagian sini. Nah, apa yang terjadi apabila proses ini berjalan tidak lancar? Sebagai contohnya, misal nih setelah 1 detik ternyata dia mengalami suatu kendala. Anggap dia mengalami error runtime exception. Salah satunya adalah index out of bound misalnya. Tapi kita menggunakan metode dari bawaannya Kotlin.
Dan kita coba running. Nah, ternyata terjadi crash. Kalau di aplikasi akan terjadi crash, kalau di sini di JVM compilernya akan terjadi suatu exception berwarna merah, index out of bound. Karena kita tahu bahwa coroutine ini menghasilkan suatu throw exception, biasanya hal yang kita lakukan adalah membungkusnya dengan track and catch seperti ini. Kita bisa menggunakan cache-nya itu bisa menggunakan index out of bound sendiri seperti ini, atau juga bisa menggunakan exception di sini karena exception merupakan parent dari index of bound, jadi secara inheritance dia bisa dikenali oleh si exception. Terus kita coba print line di sini, catch error. Kalau kita jalankan, hasilnya akan terlihat seperti apa. Dengan exception dia gagal untuk mendapatkan errornya. Apa benar karena pengaruh dari parent ini. Kita coba ganti. Harusnya sih tidak ada perbedaan ya antara kedua. Masih sama, keduanya sama-sama memberikan error. Ini kalau di aplikasi akan terjadi crash. Jadi kita tidak bisa melakukan membungkus exception seperti ini. Solusi terburuknya misalkan kalau kalian merasa ragu terdapat suatu proses yang memungkinkan menghasilkan suatu error index of bound ini, mungkin bisa saja sih kalian membungkus ini dengan try and catch, cuman dia berada di dalam coroutine itu sendiri, catch inside. Dan kalau seperti ini kita eksekusi, ternyata errornya berhasil ditangkap, catch inside. Tapi kan ini tidak ideal ya untuk codingan kita, masa kita harus meng-cache-nya di dalam sini gitu kan. Jadi codingan seperti ini baiknya dihindari untuk jika kalian bermain dengan coroutine. Jadi bagusnya adalah mencari alternatif bagaimana cara menangkap error yang dimana coroutine-nya menghasilkan suatu throw exception. Sebelum kita cari solusinya, kita akan berlanjut dulu mengetes untuk versi asingnya. Kita akan coba dulu menggunakan versi asing. Saya akan coba pindahkan ini dan hapus exception-nya seperti ini. Dan karena kita tidak membutuhkan satu slip ya, supaya hasilnya lebih baik, kita akan ganti semua ini dengan menggunakan run blocking supaya waktunya lebih fleksibel. Kalau run blocking dia akan menunggu coroutine yang berada di dalam sini buat terselesaikan semuanya baru berakhir gitu. Dan saya bikin di sini job join. Oke, kalian juga bisa taruh run blocking ini paling di dalam fungsi, tapi terserah sih apa yang mungkin kalian lakukan. Cuma saya akan coba untuk comment out ini terlebih dahulu, nanti kita akan menggunakan coroutine asinkronus terlebih dahulu. Dan kita tahu juga bahwa asinkrotin itu dia membawa suatu value, yaitu value yang dihasilkan oleh si proses yang berada di dalam coroutine asing. Biasanya dia membawa tuh value itu dalam bentuk deferred. Di sini kita membawa differ dengan objek unit. Nah, untuk memanggil asing kita perlu yang disebut dengan await, differ, await seperti ini. Ingat kalau differ itu harus dipanggil di satu coroutine scope, tidak bisa di sini. Di sini nggak bisa, dia akan merah. Kita akan coba lihat hasilnya seperti apa. Nah, seperti yang kita lihat bahwa dia akan waiting dulu selama 1 detik sampai dia menghasilkan proses panjang 1. Oleh sebab itu, proses panjang 1 berada paling akhir dan proses panjang 2
muncul lebih awal. Nah, di sini kita akan coba melakukan suatu throw exception di sini. Kalau kita runningkan ini, kita lihat apa yang akan terjadi. Dia memprint proses panjang to, kemudian dia akan menghasilkan suatu error exception merah yang menunjukkan bahwa sesuai dengan error yang kita gunakan. Nah, pertanyaannya, apakah proses ini kalau kita bungkus dengan try catch biasa kita gunakan, itu juga berguna? Nah, untuk melakukan itu kita coba buktikan. Suatu error exception yang dimiliki oleh coroutine scope asing itu di-handle oleh differ await, maka kita perlu bungkus ini dengan try and catch. Coba kita bungkus catch errornya. Dan kita running lagi. Terlihat bahwa errornya berhasil ditangkap dan tidak merah lagi, artinya aplikasi kita kalau kita menerapkan hal seperti ini maka dia tidak akan crash. Ingat ya, perlu diingat bahwa jika kalian melakukan suatu coroutine dengan menggunakan asing, maka yang melakukan try and catch adalah bagian await-nya, bukan bagian sininya ya. Bagian sini nggak ada artinya, karena ini baru sekedar deklarasi dari suatu variabel yang sifatnya asinkronus. Cara untuk mengatasi persoalan ini adalah dengan menggunakan coroutine exception handler. Caranya sangat gampang sekali ya. Kita cukup membuat suatu variabel baru disebut dengan handler. Dan dia akan nge-generate dua jenis parameter yang nantinya bisa kita gunakan untuk mengatasi error-error yang ingin kita tanggulangi sesuai dengan porsinya. Atau kalian bisa ambil message-nya. Parameter ini tinggal pasang aja. Misalkan kalau kita aktifkan ini, dan kita buka ini kembali, job join, supaya dia bisa bergabung ke JVM-nya. Handle exception cukup dipasang di dalam si launch setelah ini. Kalian tinggal pasang ini, menambahkan parameter baru. Nah, kita nggak perlu bungkus apapun lagi setelah ini. Kita nggak perlu pakai try and catch di sini buat bungkus ini gitu kan, atau jobnya itu, atau malah kita taruh try and catch dalam ini, nggak perlu juga. Seluruhnya akan di handle oleh si handle exception. Oke, nah kita jalankan. Nah, terlihat bahwa errornya berhasil ditangkap dan kata-katanya nol karena kita tidak membuat suatu message di sini di dalam ini exceptionnya. Misalkan kalau kalian bikin message bisa aja seperti ini. Ini juga kan sama hasilnya, tapi dengan ada message-nya gitu kan. Ini error bound, atau kalian malah ingin mendeteksi errornya jenisnya apa, misalnya kalian bisa menggunakan throwable-nya ini atau menggunakan conditional misalnya. Misalnya, atau error yang lain kalian tinggal tambah conditionalnya dan kita jalankan. Kita mendapatkan errornya dan kita juga menangkap yang berada di lim sini. Nah, ternyata ini solusi yang lumayan bagus buat menghandling suatu coroutine yang terjadi crash di dalamnya. Nah, bagaimana jika di dalam sini terdapat coroutine gitu kan? Apakah job ini tercancel juga? Coba kita perhatikan. Saya akan hapus dulu yang codingan tidak perlu. Dan ini juga hapus dulu. Nah, misal di dalam launch ini terdapat chill coroutine, anggap to launch. Ingat ya, kalau chill tidak membutuhkan hello handler sendiri karena kita nggak, handler exception ini cuma digunakan pada parennya doang, parent seperti coroutine scope atau global scope gitu kan. Dan di sini juga ada proses misalnya. Nah, sebenarnya kita bisa bikin completion-nya dengan seperti ini. Job invoke with on completion ini. Kita bisa
trace apakah trouble-nya ada gitu kan. Kalau ada berarti terdapat error ya. Sama dengan null misalnya, maka print gagal. Maka artinya job ini gagal gitu kan, menyelesaikan tugasnya atau tercancel. Jika dia tidak gagal, maka dia akan sukses. Apa yang terjadi jika child coroutine menghasilkan suatu true exception? Apakah job ini juga job yang jadi parentnya akan gagal melakukan eksekusi? Kita coba running semuanya. Seperti yang kalian lihat bahwa ternyata jobnya juga ikutan gagal karena proses-proses tersebut di sini akan tercancel semuanya gitu kan. Beda cerita kalau kalian semua melakukan suatu cancellation secara manual gitu. Misalnya ini bukanlah sebuah true exception, tapi suatu proses yang kalian ingin cancel misalnya gitu. Nah, kemudian di dalam job ini anggap suatu proses meng-cancel job ini, kalian bisa bikin cause-nya seperti apa, exception seperti apa gitu kan, kalian bisa isi di cancel. Nah, misalkan kalau kalian meng-cancel job seperti ini dan kita lakukan handle-nya juga, apakah semua aman ya? Kita lihat bahwa job ini akan sukses. Jadi antara throw dengan cancel itu bedanya di situ. Jika kalian suka dengan channel ini, silakan subscribe. Dan jika kalian suka dengan video ini, silakan like dan berikan komentar di bawah jika ada kekurangan atau kesulitan ataupun pertanyaan. Saya terbuka untuk hal itu. Terima kasih telah menonton channel ini dan assalamualaikum.